Lanjut saya. Oke, pertama saya mau menjelaskan. Assalamualamualaikum teman-teman. Pertama saya mau menjelaskan dulu kita bakal tentang reaction begitu di mudahnya mana pesulap pikiran merah kita tuh bongkar trik mempercayai di depan hal para yang ustadz ya. seharusnya tidak Langsung aja dipercayai. kita sama-sama Maka dari itu saksikan, ketika kita teman-teman. tidak mempelajari sesuatu hal dan salah mempercayai sesuatu, maka salah juga tindakan kita. Saya perlu langsung contohin aja. Di sini ada yang punya 2 rokok nggak? Ada 2 rokok boleh? 2 rokok. Ya mudah-mudahan habis rupiah mah udah nggak ngerokok lagi ya. Padahal. Oke, cek. Di sini yang nggak percaya hipnotis boleh maju ke depan. Oke. Ya. Boleh. Cek. Ya. Cek cek. Namanya siapa? Trik ini ya, trik Fadli. hipnotis. Fadli. Oke, Fadli. Ya, karena nggak main sulap jadi nggak pakai kata-kata sebelum kita nggak kenal sama sekali ya, nggak gitu ya. Oke. Gini, Fadli bisa fokus ya? Bisa apa? Bisa fokus ya? Bisa ya, fokus. Coba tangannya begini. Ini saya mau menunjukkan bahwa pikiran kita seringkali mempercayai sesuatu hal yang nggak ada. Nih lihat ya. Boleh tolong pegangin ada mic-nya. Waalaikumsalam Farhan. Siapa? Oh ya, maaf. Mas Fadli, ini genggam. Ini genggam. Fokus ya. Ini 2 ya. Ini 1. Oke? Ini 2. Ini 1. Udah ya, fokus sekali lagi. Lihat. Ini 2. Ini 1. Oke. Cek. Boleh tutup mata? Fokus ya, rasakan ya. Rasakan. Tutup mata. Dua. Berapa? 2. Sik. 1. Boleh. Sik. Yang dirasakan berapa? 2. 2. Nah, oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya teman-teman yang baru bergabung, welcome. Oke. Jadi begitu mudahnya. Oke. Jadi begitu mudahnya pikiran kita tuh dibohongi atau ditipu oleh sesuatu hal yang kita salah percayai gitu. Bahkan kayak contohnya adegan muntah paku, kalau di konten-konten kan banyak tuh ya. Adegan tarung sakti sama dukun itu konten hiburan semua alias acting doang. Tuh, konten Ya, hiburan bahkan teman-teman kayak ya. ada adegan muntah paku langsung dipercaya, wah itu asli, wah itu diserang dukun santet tuh. Enggak, adegan muntah paku tuh kayak gini lah. Sempat-sempatnya ya, kapan kira-kira dia nyimpan paku atau Kosong ya? di dalam mulut teman-teman ya? Ini trik muntah paku cuy ya. Tuh. Kapan cok? Kayak gitu. Sempatnya gitu ya. Ini teknik hiburan sebenarnya. Cuma ketika diperankan oleh orang-orang yang berkostum agama terus bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan kayak gitu, muntah paku, wih di komentarnya banyak tuh ya kan. Wah, semoga selalu dilindungi. Aduh, saya kasihan gitu loh. Ini orang lagi dibohong-bohongin, hiburan dianggapnya beneran gitu kan. Ya teman-teman, Jadi memang itu hiburan ya, muntah bahaya paku ketika itu kita hiburan, mempercayai cuy. sesuatu hal yang nggak ada gitu. Kayak contohnya gini nih, ini penipuan terbesar di dunia yaitu dilakukan oleh Power Balance, dan akhirnya Power Balance mengakui penipuannya di tahun 2010 dan seluruh uangnya dicek, seluruh uangnya dikembalikan ke konsumennya pada tahun 2010. Saya akan praktekkan apa yang dilakukan Power Balance sampai bisa menipu satu dunia. Boleh maju siapapun? Boleh? Ya udah boleh nih. Oke. Ini mic-nya grogi ya kayaknya. Cek. Mic-nya grogi ya kayaknya. Cek. Kes. Mic-nya Anti sampai riba grogi, cash. Cok. Mr. Cashman. Namanya siapa? Haikal. Oh, kita nggak tidur nih ya. Gini, Haikal. Ini yang dilakukan Power Balance. Boleh angkat kaki kirinya? Oke, good. Angkat kaki kirinya. Tangannya ke bawah. Good. Tahan ya, tahan sekuat tenaga. Nah, jatuh kan? Lagi. Tahan sekuat tenaga. Jatuh. Nih, sekarang pakai remote balance. Ini saya udah masukin kodam, ini ada siluman ini. Siluman bukan ayam crispy.
Ya, jadi memang di sini udah diolah ya silumannya ya. Jadi ayam crispy. Boleh pegang, angkat kakinya, tahan sekuat tenaga ya. Wih, sakti. Nggak nyadar kan bagaimana rahasianya ya? Nyadar sih. Apa? Yang tadi ditarik ke kiri dikit, yang kedua ditarik ke bawah. Iya betul, keren. Berarti fokusnya bagus nih. Jadi sebenarnya rahasianya gini, ini yang dilakukan power balance. Ini sampai sekarang masih dilakukan untuk penipuan-penipuan gitu. Bilangnya air Kayak berenergi gelang-gelang lah, itu ya? gelang berenergi, kalung berenergi dan sebagainya. Padahal ya, coba angkat. Kalau misalkan kita mau buat dia jatuh, tariknya ke bawah tapi agak nyerong ke luar. Gitu. Coba lagi. Nah, gitu. Coba lagi. Nah, ini kalau nggak mau jatuh, kita dorongnya ke arah sana. Tahan. Gitu. Iya betul. Nah, bayangkan itu dunia ketipu berapa miliar, akhirnya power balance dituntut oleh banyak ilmuwan dan tahun 2010 mengembalikan semua uang konsumennya yang bisa dia kembalikan. Kayak Gitu. gelang itu Dan apa? sekarang Gelang power gelang balance itu, udah cuy. tutup, muncul lagi dengan merek-merek baru, tapi anehnya masih ada aja yang ketipu gitu. Sebenarnya tekniknya ada lagi kayak gini, ngadep ke belakang, tangannya begini, nih gini, di belakang tapi nggak usah. Ya udah, yuk, tangannya ke belakang, di belakang. Nah, gitu. Nih kayak gini nih, tahan sekuat tenaga ya. Nah, jatuh ya. Lagi. Ini teknik kedua sebenarnya. Nah, jatuh. Nah, lagi. Nih ini biar nggak jatuh tuh kayak gini. Ini trik yang kalung apa? Iya, yang betul, ke gelang- dalam. Gelang ini ya, gelang. Jadi energi kalau yang tariknya pernah ke sini dibongkar dia, cuy. jatuh. Kalau ke sana nggak jatuh, begitu. Nggak apa-apa. Kebal. Oke, terima kasih banyak. Oke, sensor. Oke, jadi memang pikiran kita ketika mempercayai sesuatu hal yang salah, maka salah juga tindakannya. Karena belief system kita itu ada 5, seperti yang saya udah ulangin di banyak TV dan podcast ya. Cara berpikir akan merubah tindakan akan merubah kebiasaan akan merubah karakter akan merubah kenyataan. Maka dari itu ketika cara berpikirnya salah, kenyataan kita juga salah. Nah, berikut ini gue akan salah. Oh ya salah, ini nggak lagi main sulap ya, salah. Saya akan praktekkan kebal-kebalan. Ini di TV nggak boleh, di YouTube nggak boleh. Jadi kalau ada yang ngerekam pun, ini akan kena take down nanti. Kalau di-upload, nggak masalah tapi kalau mau nyobain. Oh, karena Karena ada ini unsur saya pernah kekerasan. coba bongkar di YouTube tapi dilarang, di take down sama YouTube. Ini banyak banget nih yang ketipu sama hal-hal semacam ini. Ini sebenarnya teknik debus. Teknik debus ini boleh ada yang tolong pegangin nggak? Ya. Good. Nggak pakai jarum. Ya, nih lihat. Boleh duduk ya, Sih. biar bisa terlihat oleh semuanya. Sih? Ya, ditesnya seperti ini nih. Oke, tajam ya. Enggak kebalik. Ini nggak boleh ditiru kecuali pakai pisau tumpul Ini ya. dia. Oh, disensor, Cok. Ya, Disensor. jadi sebenarnya banyak banget yang kekecoh sama hal-hal semacam ini. Ini teknik Disensor debus ya. dan ini diciptakan Takutnya untuk ini, hiburan masyarakat pada zaman dulu. Sebelum adanya handphone, sebelum adanya TV dulu. Makanya Indonesia ada yang bilang Republik Sulap. Karena semua adegan hiburan zaman dulu itu bermain sulap. Ada sintren, ada debus, ada tatung dan lain sebagainya. Itu teknik-teknik keajaiban yang dijadikan hiburan sebelum adanya TV dan handphone zaman sekarang. Rahasianya adalah sebenarnya kalau kita sadarin, ini bisa untuk motong maksimal itu batang pepaya. Biasanya yang dipotong adalah batang singkong, buat seolah-olah ngebuktiin ini tajam. Batang singkong lah, terus kertas yang kaku seperti ini, bungkus rokok, biasanya bungkus rokok atau kertas HVS yang dipegang ujung dan ujungnya seperti ini, disuruh tarik nanti di gini ini, tuh tajam ya, kayak gitu. Oh. Padahal ini nggak tajam, Berarti ketajamannya udah diatur. Oh, Mungkin ada yang pisaunya nggak tumpul, percaya Cok. boleh nyobain nih. Pisaunya tumpul, coy. Nggak usah takut, ini tumpul ya. Pisaunya tumpul. Ini kan, nih, tuh, Tuh. ya, tuh, ya, boleh tangannya. Oh, disensor, Cok. Sensor. Wow, Tuh. sih, nih, jimat kertas berkodam. Wih, asik. Jadi memang lagi, rahasianya ada di wih, luar pisaunya, biasa teman. tuh. Ini kan kayak gini doang loh. Pisaunya Bayangin. udah Ini jangan tingkat dicoba bang di ketajamannya rumah ya. udah Iya. Jangan dicoba.
bayangkan yang kemarin saya bongkar itu dia jual yang kayak gini nih. Rahasia ini dia jual, dia bahkan nggak jual rahasianya. Yang dia jual tasbihnya, bilangnya tasbihnya kebal dan sebagainya. Dijual 10 juta. Oh iya, saya lihat. Terus orangnya ketika di depan kayak gini, tasbihnya suruh pegang, dia praktekin teknik-tekniknya tadi. Terus nih kebal ya, kebal. Udah selesai. Nah, cara membuat si korban tidak mempraktekannya di rumah adalah dengan kata-kata jangan praktekkan ini di rumah ya, karena nggak boleh untuk kesombongan. Alasannya gitu, nggak boleh untuk kesombongan. Ya iyalah, kalau dia praktekin sendiri kebelah. Iya, dibilangnya alasannya nggak boleh untuk kesombongan. Padahal yang tahu tekniknya adalah si dukunnya gitu. Makanya teknik-teknik kebal gini sebenarnya beda-beda. Ada yang teknik kebal jarum itu beda lagi, teknik kebal silet beda lagi. Kalau ini teknik kebal pisau dan golok Kalau seperti silet, ini. kalau nggak salah silitnya Pisau dan kebalik, golok cuy. rahasianya ketajamannya udah kita atur. Hanya tajam ke kertas yang tebal, kayu singkong, kayu pepaya, daun pisang, dan juga timun atau semangka gitu. Jadi ke kulit nggak memang, apa-apa. Mau diapain bahan-bahan juga nggak apa-apa. lembut gitu teman-teman ya. Gitu. Mungkin Ustadz Faizar mau nyoba, Ustadz Faizar? Boleh kebal, boleh luar biasa. Diisi hodam dulu nggak? Diisi. Ini nih, ya. Burung kakak tua hinggap di jendela nenek sudah tua. Wah, udah. Kan gitu, syarat untuk dianggap sakti di Indonesia ada 2. Bisa Pakai mendesah dan mantra-mantra. gerakan slow motion. Iya. Wah, wih. Cukup Udah mendesahnya selesai. cukup. Ada anginnya. Nih, wih. Ini. Wih. Kebal. Boleh. Wih. Wede, ngeri cowok. Iya kan? Ngeri Pak Ustadz nih Joy. Kalau senggot bisa ya. Iya. Jadi memang udah di Lembaga ya. setting ketajamannya gitu. Terus ada lagi nih. Ini mungkin lagi nih? yang praktekin jangan saya lah ya. Ini udah sering banget kalau saya yang praktekin. Yang tadi Ustadz Faizar bilang tuh pembersihan goib. Rahasianya adalah kalau misalkan di rumah ada anak yang kayak misalnya kejang atau ada yang berantem terus antara suami dan istri. Berantem suami istri itu wajar. Karena ego suami istri biasanya kalau udah lama apalagi itu saling keras-kerasan biasanya. Nah, kalau itu ngelapornya ke dukun akan bilang, wah ini Yang kena rumahnya bacok saya iya, cek ada yang kena bacok. ada kiriman Malah nih ya, minta ini uang sistemnya 4.600.000 COD nih kayaknya. kalau nggak salah. Gitu. Ya, Iya nggak makanya jelas emang. sering berantem kan Mereka kalau yang COD kan nantang gitu kan. ini Iya. Malah minta duit buat ini. Ya, Cok. nah, Astagfirullahaladzim. ketika kayak gitu nih, ketika ngobrol sama korban, si dukun akan bilang gini, punten ini toiletnya di mana ya? Nah, ketika dia izin ke toilet, dia akan mencari kamar-kamar yang pintunya kebuka untuk meletakkan tisu yang di dalamnya udah ada zat kimia. Bentar. Nah, ini zat kimianya, tapi saya nggak bisa kasih tahu ya, karena bahaya nanti takut ditiru. Nah, Di Shopee banyak bentar. juga sih, tinggal cari aja Jadi persiapannya, cairan api ya. Bukan touch dragon persiapannya ya. adalah zat kimianya ditaruh di Touch dragon itu yang panas tisu seperti ya? ini nih. Dia berbentuk bubuk hitam. Oke? Oh kayak Terus? miss you. Udah kayak gini doang. Sesimpel ini. Sesimpel ini, ya. Kalau udah selesai, dia tinggal izin ke toilet, terus cari kamar-kamar yang terbuka. Kalau udah ada kamar yang terbuka, dia tinggal jatuhin gini, tendang. Dah selesai kerjaan dia. Balik dari toilet, bilang ke korbannya, bentar ya saya lacak ya. Wih, nanti dia akan mengarah ke kamar itu dan wah ini nih, ini kirimannya nih bilangnya. Ini kirimannya. Nanti krunya akan bawa piring seperti ini dan di piringnya sebenarnya udah ada cairannya juga. Duh. Ini zat kimia. Mungkin ada yang mau coba praktekin? Kalau saya yang praktekin, ya boleh Pak. Itu. Kalau Ustadz Faizar udah pernah ya Ustadz Faizar ya nyobain ya. Rasengan. Ras enggan. Nih Pak, pegang. Namanya siapa? Sandi. Sandi, oke. Jadi di sini ada nih, ini Yang ribut bubuknya. itu para dukun, Nah. Hamimun. Ini kurang nih. Ya langsung Para aja dukun campurin bubuk panas. yang bagian bubuknya sama Mendengar ini. airnya. Ya tekan. Tekan aja. Tekan enggak, jangan dioles-oles, tekan aja. Nah, dah. Lepas. Karena dia nggak lama kemudian tuh. Nih. Gitu. Bede. Sesimpel itu. Jadi ada serbuk sama dia akan cairannya, bilang cuy. ini bahayanya adalah yang kayak gini berkedoknya agama kan. Bacanya biasa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bur kayak gitu. Wah, ini kan mencemarkan nama baik agama yang kayak gini-gini, makanya perlu dibongkar.
Gitu rasanya. Iya kan, nggak ada api apapun kan ya? Iya betul ya. Oke, terima kasih banyak. Ya langsung disiram. Oke. Nah, Oke. nah kalau ini adalah keris. Wah, Udah keris tahu ya petir, ini mah. Keris petir, Keris petir. Kita bahas jenis kerisnya, Pak. Ya boleh. 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 Keris Mungkin di petir, sini ada keris yang petir. mikir itu lampu doang. Mungkin ada yang mau nyoba setrumnya. Ya jadi sebenarnya keris petir ini yang udah upgrade terbaru ya. Memang bisa ngebakar Karena sesuatu, kalau Cok. yang dukun-dukun biasa berkedok agama tuh ada tombolnya dan di lilitin kain putih biasanya untuk nutup tombolnya. Nah kalau ini udah yang versi terbaru jadi pakai remote. Anjay. Pegang Pak. Kira remote, Cok. Gini Pak. Ini pembersihan ini. Wih tuh. Lagi. Wih luar biasa. Wih. Aduh. Keren ya, bayangin. Satu orang ini dari korban ya, saya dapat info dari korban. Ada yang sakit, terus bilangnya guna-guna, kiriman dan sebagainya. Sekali digini ini ke orangnya nih. Tret kayak gitu, sekali digituin 5 juta dimintainnya. 5 Oh, ada juga, ada korbannya. Ada korbannya? Oh iya. Siapa korbannya? Boleh angkat tangan? Mana? Oh, ada korbannya. Mana? Oh, Oh, subhanallah. korbannya si ini, Mas Udin. Oh. Iya. Korban apa Ibu? Pembersihan apa? Wis mulai edan pakai sorban. Deh. Boleh. Boleh Nah, kasih itu mic. kan kebanyakan orang percaya kalau pakai sorban gitu kan percaya. Nah, masa giliran Marcel pakai sorban kita nggak percaya, giliran Gus Samsudin Iya. pakai sorban pakai ini kan kita percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh diceritakan Bu, adegannya apa tuh? Awalnya kan suka Coba-coba. lihat YouTube, Oh kira. Awalnya coba-coba terus ketagihan. Terus lihat dari kata-katanya gitu kan, Oh iya. manis gitu Oh kan. iya. Terus bahasanya juga beda dengan yang lain. Oh, tenan. Setelah itu saya tertarik kan, kok kayak ngelihat cara pengobatannya gitu kayak beneran gitu. Oh iya. Terus saya kan punya keluhan udah bertahun-tahun secara medis itu Tenang. nggak ada terdeteksi gitu secara medis. Apa yang diderita apa emang? Jadi kaki itu suka kaku sendiri, suka narik sendiri. Pertama saya juga bilang ke dua pertanyaan, dua pengaduan bentuk juga ke tanggal saya, merah. saya Anjir, tanyakan ke tanggal si merah Udin gitu. itu. Saya bilang gini, anak saya kalau dengar ayat Quran, kalau disuruh sholat, suruh ngaji suka males, kadang suka ngebantah, suka kasar gitu. Terus dia tangannya suka gemeter sendiri gitu, Oh, iya. tangan anak saya. Terus dia bilang doakan aja Bu, dia bilang gitu, doakan ibu yang sabar. Udah gitu doang. Pas giliran saya, terus suruh mundur tuh anak saya. Terus saya bilang udah gini doang. Iya Bu, udah nanti ikut sama santri saya gitu. Pas, oh saya juga punya keluhan Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang apa keluhannya? Saya ngerasain sakit di badan, di perut sebelah kanan, udah banyak polis ini dan itu, udah bahkan mau dioperasi usus buntu apa segala macam. Ternyata dicek secara medis, udah diikutin, cek ini, cek itu, ternyata saya tuh nggak sakit apa-apa gitu. Iya. Akhirnya saya penasaran gitu. Ada yang bilang juga katanya non medis. Terus sempat ditangani sama ustadz di sana, ternyata benar gitu, ada reaksi gitu. Akhirnya saya kesini gitu, terus dia bilang, oh ya udah diikut sama santri saya, dimandikan katanya gitu, nanti Dimandikan? ikutin aja arahannya gitu. Tapi ya mandi sendiri, Oh, iya. cuma suruh diantar. Kirain bahaya dimandikan ya. Mandi, Serem banget. mandi pakai apa Bu? Mandinya itu jadi kayak ada serbuk-serbuk 3 macam. Garamnya itu garam yang gede-gede gitu. Rosok. Garam rosok. Terus daun bidara yang sudah dihaluskan sama daun kelor yang sudah dihaluskan. Itu dijadikan satu di Sabang, air Malaysia, diambil, terus halo. dibacain ayat kursi. Udah, Saya saudara, terus suruh mandi. jam Setelah 12 mandi saya suruh ngikutin lagi. Udah kan, pas udah gitu, udah dikasih Saya adalah kertas penikmat merah lembar, juga boleh. suruh Saran, diamalin seragam merah ini dengan gaya mix. caranya kayak Oke, gini, cara iya, kayak iya. gini, cara Mungkin dia gini, lagi kayak gini. menyesuaikan Terus? banget. Udah kan, saya penasaran lah, kok saya kagak ditarik kayak Ini orang-orang secara itu tidak sih langsung gitu Iya, kan, iya. kagak, menyindir. maksudnya disuruh taruh di duduk apa yang Dukun yang berkedok agama. kain putih gitu, terus nanti ada penarikan segala macam. Terus saya nanya kan ke adminnya itu yang udah meninggal, saya bilang gini, Pak Lurah, kok saya nggak ditarik kayak gitu, cuma gini doang. Terus dia bilang, oh ibu kalau mau penarikan
harus bayar 5 juta. Lah apa bedanya? Tapi ibu kena nggak? Penarikan nggak akhirnya? Penarikan akhirnya. Saya Keluar bilang apa? gini, saya gini, lah saya udah datang jauh-jauh ya dari Bogor ke sini terus mau kayak gini doang hasilnya Iya, gitu kan. iya. Kalau emang benar dengan cara penarikan sakit saya udah sembuh, ya kan sakti saya dukunnya, paksain, saya kenapa harus nggak gitu pulang dari disangkut sini, aja saya nggak mau nol gitu Aduh, hasilnya. nggak ada, katanya Telepon kan Kevin. ke orang tua ke mama, Yang minta sakti itu dikirim, pengacaranya, ditransfer langsung. Firdaus. Terus kata mama, lah kata lu gratis begitu. Terus maaf ya itu bapak campuran. Iya. Terus Terus Ibu, mau kita periksa habis ini? mau banget. Ya. terus keluar apa bu? Keluar apa intinya? Penarikan keluar apa? Ditanya tuh sama Sebentar, mohon izin. Mau ada pengumuman sebentar. Oke boleh. Saya bingung motongnya tadi, takut nggak sopan. Untuk para jamaah yang lagi streaming, ya, live streaming, nonton lewat live YouTube MFO, tolong di off kan dulu karena sinyalnya rebutan. Saking banyaknya ini penonton dan penggemar MFO, masya Allah, tabarakallah. Jadi tolong di off kan saja, nanti bisa dilihat di tayangan ulang. Begitu ya. Terima kasih. Mangga Ibu, 1 menit lagi. Ya penarikannya apa bu? Jadi intinya? terus ditanya sama Singapura, halo. santrinya, ibu keluhannya apa? Saya bilang lah semua. Iya, iya, terus? Udah gitu dia laporan terus si Udin ke dalam, si Udin keluar kan kaku banget ya, saya udah curiga lah kok jalannya begitu kayak ya kaku lah gitu, tangannya udah begini aja nih tangannya. Terus dia ngomong, ibu maaf ge katanya gitu. Terus nanti ini akan terasa agak Masa panas orang gitu. pintar kayak Benar, adiknya orang katanya. pintar. Terus lama-lama kan panas banget kan. Oh ya itu bagian Dragon Touch namanya. Makanya dari situ kita yakin Itu modalnya 10.000. itu adalah trik Kevin, Terus hanya dipegang trik. nih kepala saya yang lihat anak saya kan saya kesana sama anak, katanya mama dari kepalanya keluar asap katanya gitu. Oh Ya gitulah Bang Kevin. saya bawa nih buat Masa keluar mereka asapnya. orang pintar ngadu ke lawyer kan seharusnya Terus, mereka kalau memang ada setelah kekuatannya itu tinggal udah santet terus gitu kan. ada Ya, tapi kan mediatornya memang di depan mereka nggak bisa dimasukkan gitu. lah ceritanya ya, masukkan terus ada kesurupan gitu katanya, kemasukan macan lah, ada yang nyuri Santrinya ya, santrinya ya. santrinya Iya keserupan memang kalau nggak macan singa memang. iya. Terus Umum. udah tuh kelar dikasih apa benda yang warna Jambi, merah, halo, terus tadinya Randy, cairan Mami, gitu. halo Oh iya, Sabang. tahu. Yang baru bergabung jangan lupa dipencet tombol bagikan teman-teman ya. Dibagikan ke grup-grup keluarga biar ini ya, informasi ini sangat penting biar terhindar dari penipuan-penipuan atau proses pengobatan berkedok agama yang menggunakan trik coy. Kok kaki gua nggak ada perubahan ya gitu. Oke. Terus jalan ya, akhirnya jalan, kok masih tetap manteng-manteng, aku kaku begini gitu kan. Terus cerita sama santrinya, ada yang bilang gini, bu mumpung masih di sini. Pesulap kalau merah dia di pihak nanti yang komen ya lagi dia aja kan ke cuma sana. ngebongkar Siap, saya bilang Hadi. gitu. Jadi Besoknya tinggal kita pagi, sebagai ada masyarakat lagi, menilai ada gitu. lagi, bukan udah malam gitu. Soalnya masih ada keluhan pak gitu. Ya udah nanti penarikan lagi aja. Terus bayar Saya lagi nggak- kagak? Kalau bayar saya Dia kagak nggak mau. kebal, gitu kan. Kevin. Ya nanti coba aja. Ternyata nggak. Para dukun aja nggak berani untuk menerima sayembara Dr. Richard Lee kan. Ya terus ada keajaiban lain nggak selain keluar asap, terus panas, terus apa lagi? keluar keris. Oh keluar keris di mana? Di Yang kepala? Kepala itu dilemparin gitu keluar keris. Oh ya oke. Lihat, Keluar keris itu nih saya bongkar di sini. Dia di jasnya itu ada kantong di lengannya. Itu saya dapat info dari mantan kameramennya kebetulan. Ya, saya juga masih suka komunikasi sama mantan kameramen sampai Oh, iya. sekarang, si Good. Rizky. Baik, cukup Ibu ya. Siap. Ya, terima kasih sharingnya, masya Allah. Nih terakhir. Saya mau kasih lihat. Ini cairan yang dipakai untuk keluar asap. Ini cairan keluar asap ya. Cairan yang bisa mengeluarkan asap. Iya. Ini kemarin dari Trans TV nih, jadi robek-robek. Halo Padang, Jambi, welcome. Kerinci. Ini dipraktekkan bukan untuk ditiru buat menipu ya. Iya. Soalnya Nih, di Shopee dijual juga ini. Hati-hati. ini saya udah cabut. Jadi ada 2 cairan. Yang kalau 2 cairan ini didekatkan dia bisa Aduh, meleduk cuy. Khodamnya marah ini. Ya, aman Kang Marcel? Aman. Aman, alhamdulillah. Sih? Aduh, kenapa tak? Bentar, lap. Bentar. Sih, kalau ini didekatkan begini keluar asap tuh. Intinya kayak gitu. Jadi memang ini ada 2 cairan. Salah satunya ya adalah pokoknya. Tadi ada tutupnya nggak? Kalau nggak salah Touch Dragon gitu cuy Iya. ya. Saya udah ngecek juga di Shopee ada tuh harganya 5.000-an, 10.000-an. Iya. Ini asapnya yang kena mata. Ya udah paham ya. Jadi keluar asap itu bukan goib-goiban, bukan penarikan dan sebagainya. Jadi memang cairan ya.
Saya jadi penasaran apa mungkin kita harus Oke. beli itu di Shopee harga 10.000. Udah cukup. Oke, jadi semuanya udah kebongkar ya Bu ya, yang dipraktekkan pada saat itu. Itu Jadi Kevin, yang pertama itu pakai Dragon yang Touch ngaku-ngaku namanya. cicit, Cari aja di Shopee atau Tokped apa? ada Dragon Touch. Cicit. Jadi cicit itu kalau periuk ke ya, kulit Sultan bagian periuk. sini Itu nggak hoax. panas, tapi kalau misalkan disentuhin ke Karena kulit-kulit udah yang di ada- bagian sini itu panas gitu. Udah Panasnya ada panas video kayak dari tusuk-tusuk jarum, panas banget. Habibie katanya Jadi memang bahaya Sultan sebenarnya. Periuk itu Bahkan ada meninggal beberapa korban yang sampai melepuh digituin waktu sama dia dia. bujang, jadi Jadi dia lepas nggak mungkin melepuh. punya cicit. Ah, begitu. Karena Hati-hati Sultan sama Periuk yang itu, begitu ya. Jadi dia panjenengan jangan meninggal sampai ketipu waktu lagi ya. bujang, jadi belum sempat nikah. Jadi otomatis Iya, itu iya, yang memang. ngaku Karena cicit tadi itu habis berarti kebuka, bukan kan? cicitnya langsung. Jadi masih berasap cicitnya deh. jauh-jauh gitu coy. Oke, kurang lebih begitu. Aman. Dia nggak keluar api, Ustaz. Oh ya, di sini mungkin ada yang mau nyobain makan beling? Nah nih, Boleh? trik makan beling. Terakhir, Ustaz, boleh nggak? Siap. Oh, Ustaz Faizar mau makan beling nggak? Enggak. Nggak. Saya makan nasi aja lah. Nih, pakai- Shopee aja. Sungai Pino hadir, halo. Pakai ini ya, pakai Kalimantan lampu Sungai neon. Pino. Boleh Kalbar. tolong pegangin? Padang, halo. Ya, jadi memang Mantap sel, bongkar terus. Gas Bentar. terus. Yuk, Nih, teman-teman kita yang baru bergabung, masukin jangan ke lupa sini aja ya. di-share, dibagikan teman-teman ya. Gede. Ini lampu neon teman-teman ya. mana piring ya? Ya ini teknik memakan Beling. lampu neon. Beling. Apa? Ditelan. Jangan ditiru Aman. Ya nanti saya beresin ya ini. Ntar aja, yuk. karena ini harus lampu bohlam ya. Lampu Iya. neon, bangga. Lampu neon. Jadi caranya adalah kalau udah profesional atau udah terbiasa bisa langsung makan dari sininya. Enjoy kayak keripik, Cok. Kayak gitu. Neon crispy. Neon crispy. Yang ini dalam Ini dilakukan oleh Jangan tiru ya ini. profesional. Yang adik-adik jangan ditiru karena ini ditiru selama 17 tahun ke atas baru boleh. Jangan ditiru teman-teman ya. Bentar, saya telan dulu. Kayak keripik ya. Kayak keripik, Cok. Untuk kalau yang baru-baru kecil-kecil aja. Ngeri-ngeri sedap, Cok. Aduh. Cara makannya adalah gini. Jangan digigit pakai gigi yang lain. Jadi jangan digigit pakai gigi depan, pakainya gigi belakang. Harus geraham berarti ya. Langsung aja. Masa disuapin? Kalau cewek sih enak ya. Kalau cewek enak gitu nyuapin. Ah. Ini agak-agak jijik ya kalau nyuapin cowok ya. Pakai ini kalau kurang kecil. Nih segini dulu deh. Harus sampai lembut lah ya. Di gigi Ini yang belakang. dipraktekin perdukunan nih. Gini, nggak apa-apa. Gini nih, lele. Gini. Nah. Gigit belakang. Gigit sampai halus. Allahu Akbar. Crispy, Cok. Kalau di masjid jangan tepuk tangan ya. Mending takbir aja. Ditelan nggak apa-apa. Kak. Kalau udah halus telan aja. Aduh, crispy, Cok rasanya, Cok. Marcel ini membongkar praktek perdukunan yang merugikan Pakai gigi belakang masyarakat digigit. Indonesia. Terus telan. Oh. Apa? Allahu Akbar. Perlu digarisbawahin teman-teman ya. Perlu digarisbawahin, Marcel itu membongkar trik-trik perdukunan yang merugikan masyarakat gitu ya. Dia bukan membongkar tapi dukun yang merugikan. Ingat, dukun yang merugikan, coy. Ke gesek. Allahu Akbar. Pipi atau lidahnya. Terima kasih. Tapi makanya gigitnya pakai gigi belakang. gebuk-gebuk korban ya. Oke. Terima kasih banyak. Syukran jazakallah khair. Waktunya semakin menipis ini, Kang Ya. Marcel boleh dijelasin secara ilmiah? Oke. Jadi cek. Oke. Jadi kalau untuk yang makan beling tadi itu teknik dasar ketika makan, cara makan benda. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus kalau ada rongsen yang di dalam perutnya ada paku, ada pernah tahu ya, ada benda-benda itu adalah gangguan makan. Maka dari itu ketika anak kita 1 sampai 5 tahun masukin benda ke dalam mulut, larang. Jangan dibiarin aja. Karena kalau dibiarin gedenya akan kena gangguan makan namanya PICA, PICA. Gangguan makan terbesar itu ada di India, ada 40 pisau rumput di dalam perut. Anjir. Nah, itu awalnya di India kan percayanya santet-santet kiriman-kiriman gitu juga kan. Tapi nyatanya ketika ditanya sama psikiater lebih jauh, ditekan-tekan, baru ngaku kalau dia suka rasa darah dan rasa besi dalam waktu bersamaan. Jadi memang yang di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya sama di Jember. Ada paku dan ada beberapa benda kecil di dalam perut. Ada 40 benda di dalam perut. Dan ketika ditekan mengakui gitu.
Jadi kalau untuk makan beling ini aman untuk ditelan, asal halus digigitnya pakai gigi belakang. Gitu. Jadi ya nggak, penjelasannya gitu doang sebenarnya. Kalau makan silet dan paku terlalu bahaya lah untuk dibahas di forum umum kayak gini, karena perlu pelatihan khusus lagi. Gitu. Udah. Ditambah sedikit sama saya. Pak Faizal mau makan beling? Saya makan McD aja lah. Makan pecel ayam.